Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Pertama Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Masya Allah. Selalu semangat Ustadz Maulana. 54 hari lagi. 54 hari lagi? Idul Adha. Oh Idul Adha. Bener ya Bu ya, siap-siap ya Bu. Nah yang kedua ada Habib Muhammad Sahab. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Bib? Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Masya Allah, kita menunggu-nunggu di bacaan Quran ya Ustadz. Insya Allah. Bapak Ibu semua apa kabar yang ada di studio, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah, kalau kita menjadi seorang muslim harus bisa menjadi muslim yang pengertian dan perhatian. Jangan justru cuek kepada orang lain ibu-ibu ya. Jangan cuek kepada orang lain. Tapi kayaknya memang susah banget ya. Apalagi kita sudah berusaha perhatian malah dibalas cuek. Kadang-kadang gitu ya Bu ya. Sudah perhatian dibalas cuek. Makanya hari ini tema kita adalah jangan jadi muslim statue. Nah statue apa Bu? Setelan cuek ya, ini bahasanya disingkat nih ya, lagi viral banget nih ya, statue setelan cuek. Nah untuk pertama kita akan lihat dulu nih, fiti tentang ketika lagi musuhan sama mama. Seperti apa? Ini dia. Waduh Masya Allah ya, Ustadz Syam kalau kita lihat nih, kalau lagi marahan kadang suka cuek-cuekan gitu ya Ustadz ya. Tapi bagaimana Ustadz ya jadi seorang muslim yang gak cuek nih, terutama sama keluarga kita. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain atau keluarga seperti kita mencintai diri kita sendiri Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Duda serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma arhamna bil Quran, surah yang singkat, ringkas, namun bermakna yang sangat dalam ketika seseorang mampu merenungi bahwa kita ini dikejar-kejar dan akan dijumpai oleh waktu yang akan habis bagi diri kita. Wal 'asr, demi masa manusia dalam kerugian. Coba lihat betapa banyak anak yang menyesal, nanti dia ingat-ingat ketika ibunya masih ada. Nanti dia ingat-ingat penyesalan ketika ayahnya sudah tiada. Nanti dia ingat penyesalan ketika saudaranya sudah tiada, pasangannya sudah tiada. Maka subhanallah, cukuplah kita mengingat kematian itu. Kita punya akhir daripada batas waktu kita sehingga kita berusaha untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai orang tua kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena Nabi SAW itu sudah mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di sini diajarkan sifat apa? Sifat empathy, sifat untuk empati terhadap orang lain. Bagaimana empati itu? Mampu untuk berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oh nggak enak ya ternyata kalau dibentak. Maka seorang ayah jangan bentak anaknya. Seorang ibu jangan bentak anaknya. Karena dia juga tidak senang untuk dibentak oleh anaknya. Oh tidak enak ya rasanya kalau kita dicuekin. Subhanallah. Maka jangan cuekin orang lain. Ada rasa di mana apa yang tidak engkau sukai pada dirimu itu tidak disukai juga oleh orang lain. Maka dimulai dari perasaan itu
insya Allah menumbuhkan cinta kepada orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Masya Allah. Jadi empati kepada orang lain ya Ustadz ya. Empati, perasaan empati muncul dari situ nanti cintanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Mas Dude. Baik, sekarang saya mau bertanya ke Habib nih. Boleh Habib ke depan Habib? Siap. Masya Wah, oke. Allah. Jadi begini Bib, kadang kalau kita suka melihat ada orang yang zolim nih Bib. Kadang kita mau mengingatkan tapi males. Gimana ya Bib ya kalau orang zolim sama Cuek kita. jadinya, cuek Jadi kita cuek aja gitu Bib ya. Baik. Apa yang terbaik? Boleh silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Dude dan yang lainnya, mudah-mudahan kita semua Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Zalim, orang yang zalim. Sebenarnya ada dua bahasa atau dua yang bisa kita lakukan untuk melihat, kita lihat orang yang zalim. Baik itu dari diri kita atau dari keluarga atau dari tetangga. Sebaiknya apa? Kita diem atau kita tegur dia. Sebenarnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan ittaqallah wa iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks hadis yang mulia ini Nabi katakan ittaqallah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum wa zulma, hati-hati dengan penyakit zalim ini. Kenapa? Nabi sampai mengatakan fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya yang perbuatan zalim ini akan membuat kegelapan buat dia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah saja tidak cuek sama orang yang zalim. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatan zalim. Cuman ketika kita mampu, Nabi SAW sampai mengatakan kalau kita mampu mencegah suatu kemungkaran, tegurlah dia dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan doa. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apabila datang kepada engkau satu keputusan, atau datang kepada engkau satu gadiyah, umur, satu perkara yang membuat kita itu suatu kezaliman. Apabila kita mampu, lakukan dengan lisan atau dengan tangan, dengan hukum atau segala macam. Tapi ketika kita tidak mampu pun kita tidak boleh cuek. Apa yang kita katakan? Maka kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin dengan membaca la haula wa la quwata illa. Kita serahkan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak cuek sama orang yang zalim. Masya Allah. Jadi kalau ada orang zolim nggak boleh didiamkan. Tidak boleh didiamkan. Tadi minimal kita didoakan. tegur. Kita tegur. Minimal kita doakan dia. Minimal kita doakan. Masya Allah ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Terima kasih ya Bib. Insya Allah bermanfaat buat kita. Dan pagi hari ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan kita akan kembali sesaat lagi ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.